Bunda semuanya, Bunda yang bergabung secara online maupun yang sudah hadir di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Halo, boleh dada-dada yang ada di sini, para Bunda yang berada di Trans Studio Mall Cibubur. Senang bertemu, kita bisa bertatap muka ya hari ini. Saya senang banget dan tentu saja juga bisa menyapa para Bunda semuanya yang sedang menyaksikan dari rumah dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Hari ini saya Ivi Batuta tentu saja akan menemani para Bunda semua di acara yang seru banget, yaitu Junio Bunda Fest 2021. Nah, kenapa saya bilang seru? Karena ini memang acaranya dibuat untuk para Bunda semua. Dibuat, didedikasikan untuk Bunda ya. Karena memang kita tahu di bulan Desember ini, tepatnya tanggal 22 Desember, kita memperingati hari yang istimewa buat kita. Hari apakah itu gerangan? Hari Ibu, betul sekali ya. Jadi kita memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Jadi tentunya tujuan dari Junio Bunda Fest 2021 tidak lain dan tidak bukan adalah mengapresiasi para Bunda semuanya dengan cara memberikan edukasi supaya kita bisa selalu menjadi Bunda yang luar biasa, yang hebat, yang canggih, yang tangguh. Dan tentu saja ini juga diharapkan bisa menjadi short escape nih untuk Bunda semuanya. Karena banyak banget kegiatannya yang bisa dilakukan ya bersama dengan Bunda dan juga keluarga. Seperti ya yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama talk show ya antara saya nanti dengan ada perempuan-perempuan atau bunda-bunda yang sangat luar biasa. Nanti saya akan perkenalkan ya. Tetapi tentu saja tidak hanya itu, ada juga penampilan pentas anak online. Kemudian juga bazar booth, ini dengan produk-produknya yang seru-seru banget ya. Yang juga pastinya dibutuhkan oleh kita dan keluarga. Ada foto kontes dan juga hiburan. Nah, kalau tadi saya sudah bilang bahwa sebentar lagi para Bunda akan mengikuti obrol-obrol saya dengan para narasumber Bunda yang luar biasa. Langsung aja deh, saya mau kasih kisi-kisinya, saya mau kasih teaser siapa sih yang mau saya ajak ngobrol ya. Jadi ada dua orang Bunda yang memang bisa kita bilang Bunda 3C nih ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. 3C itu apa sih? 3C adalah cantik, cerdas, cuan. Dan saya yakin sekali sebetulnya banyak para Bunda yang sudah 3C seperti ini ya. Cuman memang kita harus cari tahu terus ya terkait dengan melek finansial. Ya karena memang kadang-kadang kita sebagai Bunda ya kan mendapatkan peran sebagai manajer keuangan di rumah. Belum lagi juga harus memikirkan di masa pandemi ini situasi sangat menantang. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita terkait dengan finansial atau kondisi keuangan di rumah. Nah jadi tentunya kita akan bersama-sama nih coba cari tahu gimana sih cara menjadi Bunda yang 3C. Cantik, cerdas, cuan, melek finansial ya. Nah yang saya akan ajak obrol adalah yang pertama, pemilik dari Dian Pelangi Butik dan Clothing Line. Siapa lagi kalau bukan Bunda Dian Pelangi ya. Yang di sini boleh beri tepuk tangan dulu. Terima kasih, yang di rumah juga boleh kalau mau tepuk tangan. Kemudian juga nanti ada Bunda yang juga sangat cantik dan juga sangat cerdas dan jago bikin cuan. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ririn Ekawati. Terima kasih tepuk tangan dan antusiasmenya. Oke udah gak sabar pastinya ya, tapi sebelumnya untuk semua Bunda dimanapun berada selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sama nih kayak kita di sini kita juga mematuhinya kok. Dengan cara apa? Dengan cara pastinya ya sudah menikahkan vaksin dan masker. Jadi kita semua di sini pengisi acara sudah vaksin 2 kali udah lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga memakai masker ya pada saat acara ini berlangsung. Kemudian berikutnya lagi adalah sebelum kita nanti akan bertemu dengan para Bunda di sini, kita sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu ya. Harapannya adalah kita semua tidak hanya mendapatkan manfaat, edukasi, informasi dari acara ini, tetapi juga selalu sehat untuk diri sendiri dan juga keluarga ya.
Oke, baiklah. Yang jelas para bunda semuanya, saya senang banget nih karena acara hari ini tentu saja mendapatkan dukungan yang luar biasa. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk tabungan BRI Junio, tabungan Asik Sahabat Kita, kemudian juga Bank Assurance BRI dan Good Time. Dan juga terima kasih kepada partner kita, ya kami mengucapkan terima kasih untuk media partner Detikcom, Insert Life, kemudian Beautynesia, Moms Daily, CXO Media, Moms ID, Moms Influencer, Sharing Mom Baby, Parenting Hub, thank you dan juga para community partners. Seperti antara lain, Ibu Hebat, Bunda Andalan, Moms to Moms, Babies Bogor, BC Shonshine, Ibu-Ibu Canggih, dan juga Bunda 1011. Didukung juga oleh Eka Hospital, Trans Studio Cibubur, Trans Studio Mall Cibubur, Vitu Indonesia, dan Trans Living. Boleh tepuk tangan lagi? Terima kasih ya. Karena satu-satunya cara nih kita supaya menularkan, abis senyumnya kan gak kelihatan ya. Bener gak? Karena senyumnya gak kelihatan, yang kedengeran bunyinya aja deh, dengan nanti kita bertepuk tangan sering-sering supaya ketularan gitu loh vibrasi semangatnya ya. Walaupun saya tahu di balik masker semuanya sebenarnya udah senyum, cuman nggak kelihatan. Saya udah senyum ini gede banget nggak kelihatan ya. Oke, baiklah. Nah nanti juga di akhir acara sebetulnya kami sudah mempersiapkan waktu untuk para bunda bisa bertanya kepada para narasumber ya. Jadi yang jelas silahkan ikuti obrolan saya dan siapkan pertanyaannya, tapi disimpan dulu. Nanti yang jelas saya akan kasih waktunya ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya langsung saja akan segera mengundang para narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, kita sambut bersama pemilik atau owner dari Dian Pelangi Butik dan juga clothing line. Kita sambut bersama Bunda Dian Pelangi. Sudah hadir di sini, alhamdulillah. Berikutnya langsung saja kita akan segera menyambut seorang bunda yang merupakan pemilik atau owner dari Kopi Lain Hati. Kita sambut bersama Bunda Ririn Ekawati. Baik, ya kalau berbicara mengenai cuan, melek finansial, tentunya juga kita harus hadirkan seorang pakar ya. Bunda semuanya langsung saja kita sambut. Ini dia Bunda Lisa Imawati, brand representatif BRI. Alhamdulillah, puji syukur bahwa kita semua bisa kumpul di sini setelah sekian lama. Berapa tahun menunggu acara offline seperti ini? 2 tahun ya, 2 tahun lebih kayaknya. 2 tahun lebih. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini pertanyaan saya sih sebetulnya, biasalah kalau perempuan itu kan kadang-kadang suka terkesima dengan perempuan lainnya, benar nggak? Di sini juga sama, semuanya terkesima. Saya mau tanya dulu, gimana sih caranya Mbak Dian tetap cantik padahal sibuknya luar biasa? Masya Allah, ya niatnya mempercantik diri untuk depan suami ya. Jadi sekalian dapat pahala, cantik juga. Nah itu yang bikin semangat buat dandan, biar dapat pahala di hadapan suami gitu. Tips merawat kecantikannya gimana? Kalau aku sendiri sih, kalau merawat kecantikan ya pastinya dengan berolahraga. Terus juga dengan makan makanan yang sehat. Apalagi kan sekarang aku masih ibu menyusui nih. Aku sempat waktu melahirkan kemarin naik 30 kilo Mbak. 30 kilo naiknya dari 60 ke 90. Tapi kan karena kita untuk merawat kecantikan, kita juga di bidang fashion. Jadi itu motivasi terbesar juga untuk back in shape dan pastinya juga biar
bisa eksis, bisa berkarya lagi di dunia fashion gitu. Iya dong ya. Tapi wajar ya kadang-kadang kita kalau lagi menyusui, udah lapernya, apa juga. Kayak gentong juga mau kita makan Nah tuh ya. itu dia. Oke, ya. Nah, kalau Bunda Ririn sendiri merawat kecantikan caranya gimana sih kamu? Oh ya, yang pasti olahraga, makanan sehat. Pikiran juga, pikiran hati harus senang karena hati yang senang itu pasti akan terpancar di wajah. Terus aku tuh sebenarnya bukan tipe-tipe cewek yang suka berlama-lama di salon, tapi paling enggak sebulan sekali tetap harus merawat karena itu salah satu yang paling penting. Me time, self love itu juga penting banget buat Iya kita. ya, kadang-kadang kita lupa ya. Iya. Bener, aku juga setuju. Kadang-kadang kita nggak seneng ke salon, kadang-kadang Iya. nggak seneng merawat diri, padahal perlu. Sebulan sekali oke. Sebulan sekali Ha-ha. oke. Ya, di sini siapa yang suka nyalon? Nyalon? Kalau nggak suka nyalon mungkin suka nyalek. Lah, ini beda ya. Kok ngomongin politik salah. Oke, tema pembahasan kita hari ini sebelum ke Mbak Lisa juga adalah nih masing-masing mau aku tanyain juga. Bagaimana seorang bunda bisa dikatakan 3C? Cantik, cerdas, cuan. Mbak Lisa deh punya pendapat nggak sih? Cantik, cerdas, cuan ya. Oke, makasih Mbak Ivi. Bunda Ivi, jadi kalau ngomongin 3C ini seneng banget nih ya. Jadi perempuan itu kan kalau kita bayangkan harus cantik, harus cerdas, harus cuan. Nah cuan yang penting. Nah yang jelas bahwa semua bunda-bunda ya pastinya ingin memberi makna lah, memberi makna untuk keluarganya. Betul nggak ya? Orang yang tersayang sama dengan kita, orang yang terdekat dengan kita. Nah kalau mau cantik, cerdas, cuan, maka ya kita harus jadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang paham apa itu finansial, pentingnya finansial untuk keluarga. Kalau aku sih seperti itu ya. Iya harus bener melek ya finansial. Perempuan itu kadang-kadang gini, melek di sini gini loh, beda loh antara cuman sekedar ngatur sama kita ngerti apa yang kita atur gitu kan. Karena kadang-kadang banyak para bunda yang gini, aku udah atur tapi kok masih kurang. Nah artinya mungkin ada yang harus dengan lebih tepat diaturnya. Ya, harus dikelola dengan lebih baik. Dikelola dengan lebih baik, bahasanya lebih bagus ya. Oke, nah kalau begitu langsung juga kepingin tanya kepada Mbak Dian dulu. Sebenarnya awalnya tuh mikir harus punya bisnis sendiri tuh karena apa sih? Ada alasan tertentu gak? Oke, sebenarnya aku mengawali karir tuh sebagai fashion designer udah dari 10 tahun yang lalu ya Mbak. Begitu lulus kuliah, kebetulan orang tua aku juga yang membuat bisnis Dian Pelangi Fashion ini, jadi aku meneruskan. Nah pada saat aku meneruskan kan aku ya udah have fun aja dengan apa yang aku lakukan sekarang kan. Yang aku lakukan dulu fashion show kesana kemari, bikin baju, photoshoot segala macam. Nah pada saat menjadi seorang ibu, ini kan berubah dunia ya 180 derajat gitu. Benar-benar aku ngerasain kayak pas pada saat ada Rumi putriku, aku ngeliat suamiku pasti tetap bisa kerja, bisa tetap hang out sama teman-temannya, tapi duniaku tuh kayak berubah banget gitu. Jadi aku berpikir supaya gimana sih caranya biar duniaku yang baru ini bisa inline sama peranku sebagai seorang ibu. Akhirnya aku putar otak, akhirnya alhamdulillah sekarang selain memiliki label dari Dian Pelangi, aku juga meluncurkan sebuah label untuk baju anak. Labelnya namanya Rumi, terinspirasi dari putriku juga. Jadi puter otak gitu loh Mbak, nggak stuck begitu aja. Aduh aku nggak bisa fashion show, aku nggak bisa photoshoot, aku nggak bisa ngapa-ngapain karena peranku menjadi seorang ibu. Apalagi Rumi kan masih baru lahir, sekarang alhamdulillah sudah 1 tahun 3 bulan. Jadi masih nempel banget sama aku kan Mbak. Jadi aku putar otak gimana nih caranya. Akhirnya terinspirasilah untuk membuat brand Rumi, yang mana aku masih bisa menyalurkan passionku di bidang fashion, tapi sejalan sebagai peranku sebagai seorang ibu. Apalagi aku suka dandanin anak-anak kan, apalagi lagi pandemi bingung mau ngapain. Akhirnya di rumah aku dandanin lah anakku, pakai baju-baju yang aku desain, aku photoshootin dia, aku konsepin gimana. Alhamdulillah banyak yang suka di sosial media. Jadi itulah yang membuat aku keep going. Selain aku ngerasa apa yang aku lakuin ini inline dengan peranku sebagai seorang ibu, orang-orang sekitar support, suami support, keluarga support, itu yang bikin aku jadi happy dan keep going dengan apa yang aku lakukan sekarang ini. Kata kuncinya jadi happy dan inline tuh kalau misalnya ngedenger dari jawabannya Mbak Dian ya. Kalau jadi happy karena melakukan sesuatu yang semuanya merestu.
keluarga restu, anak juga restu mendapatkan manfaatnya, bahwa menjadi ibu yang happy gitu kan. Karena kan katanya happy moms means happy family. Terus kemudian juga kata kuncinya adalah di inline. Inline itu berarti ya sejalan dengan kesukaan, ya melakukan sesuatu dengan kesukaan. Jadi kebayang dong rasa happy-nya ini ibaratnya double-double. Memang menjadi bunda yang happy itu emang penting banget sih ya gitu. Jadi makanya kita kumpul di sini supaya ya bunda-bunda bisa jadi bunda yang happy, bisa jadi bunda yang 3C ya, cantik, cerdas, cuan. Nah kalau nanya ke Bunda Ririn nih yang aku pengen tanyain gini nih ya. Bunda Ririn kan sebenarnya udah sukses banget ya dalam maksudnya dunia entertainment gitu. Terus udah gitu juga suami juga karir sukses. Tapi kenapa masih mikirin bisnis gitu? Apa yang berpikir bahwa tetap loh aku tuh harus jadi businesswoman. Kenapa sih? Kewajiban dan peluang itu dengan berbagai macam orang berbeda-beda juga. Jadi dan aku merasa memang segala sesuatu yang baru itu punya tantangan baru juga buat aku. Dan segala sesuatu itu pasti ada perubahan. Di dunia entertain aku nggak selalu bisa mendapatkan pekerjaan yang aku inginkan. Masih banyak nih artis-artis baru dan mereka mempunyai talenta yang luar biasa juga. Jadi aku rasa aku nggak bisa stuck di situ aja. Jadi aku harus mencari lagi, menggali lagi sesuatu yang aku bisa dan peluang-peluang itu. Makanya aku merambah ke dunia F&B dan alhamdulillah sampai saat ini udah 3 tahun, masuk ke 3 tahun kita mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia, hampir 500. Jadi ini jadi ini challenging juga buat aku sebagai seorang ibu tapi juga bisa masuk ke dunia bisnis ini yang jujur sebelumnya aku nggak punya background sekolah sebelumnya. Tapi ternyata mempunyai peluang dan tanggung jawab dan satu lagi nekat. Ya untuk aku nekat itu juga penting karena kalau kita nggak punya keberanian untuk mengambil sesuatu yang baru sama aja nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi nekat di sini diartikan mencoba sesuatu yang baru. Ibaratnya keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, betul sekali. Nah itu kata kunci yang pertama. Demen banget yang ngomongin kata kunci supaya dapat gitu loh poinnya buat bunda semuanya. Kata kunci yang tadi aku juga catat dari Ririn itu adalah tentang bagaimana selalu menggali potensi diri. Gitu ya, jadi bikin bisnis ini bukan cuma sekedar mau gaya-gayaan tapi melihat kita tuh punya potensi apa sih sebetulnya gitu. Dan kebetulan memang potensi yang dimiliki oleh keduanya baik Bunda Dian maupun Bunda Ririn itu adalah ya berbisnis ya walaupun dengan yang satu fashion, yang satu F&B gitu loh. Jadi ya itu potensi dan setiap bunda juga punya potensi. Iya, aduh keren banget gitu. Nah tadi tuh kan kita sudah melihat nih bahwa di sini ternyata masing-masing punya alasan kenapa akhirnya mencoba cari cuan gitu. Walaupun suami-suami udah support banget nih keluarganya. Nah Ririn dulu deh ke Bunda Ririn sebentar ya. Tadi Bunda Ririn tuh bilang bahwa aku tuh gak punya latar belakang edukasi pendidikan tentang itu. Iya betul. Nah berarti kan harus mau gak mau belajar dong ya? Harus belajar. Gak gengsi untuk mengakui kalau kita gak bisa. Jadi banyak bertanya dan memang kebetulan mempunyai partner yang memang terjun di dunia F&B lebih dulu itu membuat aku akhirnya banyak nanya. Terserah deh mereka bilang ini emang nggak tahu tapi ya nggak apa-apa karena memang backgroundnya memang nggak ada di dunia bisnis. Jadi banyak nanya, belajar terus turun langsung. Aku sampai ke outlet-outlet juga ngeliatin bagaimana cara kerja mereka karena aku nggak mau cuman taruh ibaratnya uang tapi nggak tahu nih sistem kerjanya seperti apa. Jadi benar-benar harus belajar lagi, harus cari tahu dan menerima perubahan-perubahan itu tuh harus banget karena kan semakin tahun tuh berubah-berubah ya. Kalau dulu kita cuma bisa duduk aja gitu terima laporan, sekarang nggak bisa begitu. Harus tahu memang uangnya dibikin apa, bagaimana prosesnya. Jadi belajar sih, tiap hari belajar terus. Iya, aduh salut banget. Berarti Bunda Ririn di sini tentu saja mau belajar karena itu adalah tantangan terbesar sih kalau buat aku belajar sesuatu yang kita nggak tahu tuh aduh. Ini pelajaran anak aja kita lagi coba ngajarin dia aja kita gini aduh ini repot banget ya gitu. Cuman mau nggak mau kan kita duduk di sebelah anak-anak kita yang lagi tatap muka PTM gitu pembelajaran tatap muka. Mau nggak mau kita juga jadi belajar. Nah ini mungkin
rasanya sama, gemes-gemes di awal tapi begitu udah ngerti kayaknya jadi mudah. Emang selalu mau ngomong bahasa Jerman jadi aller Anfang ist schwer, artinya setiap permulaan itu pasti susah gitu ya. Kenapa jadi ke Jerman-Jermanan ini? Tapi Bunda Dian ini sebenarnya bisnisnya udah lumayan lama ya. Total berapa tahun? Aku udah 10 tahun. 10 tahun. Tantangan terbesar menyatukan antara cari cuannya dengan keluarga. Bikin itu semua inline apa? Nah ini nih agak susah karena kan gimana pun juga harus beradaptasi ya Mbak ya dengan keadaan yang sekarang. Begitu aku menjadi seorang istri dan waktu itu hamil itu tuh datang pandemi. Jadi kayaknya banyak banget yang mesti disesuaiin gitu. Menjadi istri, terus juga menjadi seorang ibu, terus harus catch up juga dengan dunia yang sedang pandemi. Kayaknya kok banyak banget sih bertubi-tubi tantangannya gitu. Gimana ya gitu, bingung kan pada saat awalnya. Tapi permulaan tuh bener kata Mbak Ivi, pasti permulaan tuh susah gitu kan. Dan itu di situ aku ngerasa sebenarnya ya pandemi ini jadi blessing in disguise juga. Karena di situ aku bisa belajar. Kebayang gak sih kalau misalnya nggak ada pandemi mungkin aku nggak ada waktu untuk belajar untuk tahu apa sih sebenarnya yang aku butuhin, seperti apa sih untuk proses transformasi menjadi seorang ibu ini gitu. Dan aku ngerasa dengan adanya pandemi ya bisa belajar dari situ. Nah tantangan terbesar pastinya dengan menyesuaikan itu tadi ya Mbak ya, gimana nih, apa nih yang sedang diperlukan sama dunia saat ini. Kita nggak bisa terus-terusan idealis gitu ya, oh gue sukanya ini, terserah deh orang suka atau enggak, tapi harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada sekarang. Orang butuhnya apa, maunya apa, sukanya apa gitu. Jadi kita belajar menjadi pendengar yang baik juga untuk para customer kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita menjadi lebih peka dan bisa mengubah itu menjadi cuan gitu loh Mbak. Jadi kita harus, ya itu tadi ya, harus peka, kita harus beradaptasi, karena kan memang dari quotes-nya Charles Darwin ya, bukan yang paling kuat yang survive, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Jadi itu penting banget buat kita untuk bisa, terima kasih. Jadi itu sebagai seorang ibu, cantik, cerdas, cuan, itu juga harus kuat juga ya, mungkin itu bagian dari cerdas juga ya, biar kita juga bisa bisa menghadapi ke depannya seperti apa gitu, itu sih menurut aku. Aku punya pertanyaan singkat yang dijawabnya secara singkat aja untuk Bunda Dian dan juga Bunda Ririn. Sebelum masuk ke Bunda Lisa ya. Pertanyaannya adalah, tantangan nggak ngatur keuangan dengan keinginan sebagai perempuan? Pengen beli bedak, pengen beli tas, pengen beli sepatu. Ya enggak sih, pengen enak-enuk gitu. Tantangan apa enggak? Banget. Tantangan ya, karena katanya perempuan pinter cari uang, tapi perempuan juga yang pinter menghabiskannya. Ada yang setuju? Apa di sini hemat semua? Boleh jujur? Coba kita cek Bunda Ririn ya, tantangan enggak? Tantangan luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya ya, menurut aku alasan kenapa kita tuh berusaha mikir gimana cari pendapatan, karena kita juga kepingin kan, nggak pengen ganggu keuangan keluarga, tapi kita juga kepingin buat diri sendiri juga. Nah kalau gitu ke Bunda Lisa deh. Boleh. Mungkin ada tips nggak sih gimana caranya? Kita semua di sini kadang-kadang yang kesiannya adalah, termasuk aku juga mengasihani diriku sendiri. Kita tuh mikirin gimana keluarga ini supaya bisa nyaman juga, kadang-kadang bantu suami juga supaya double income segala macam. Tapi ya kadang-kadang kita jadi, ya padahal kan aku pengen beli tas, pengen ini segala macam, cuman uangnya masih belum bisa. Gimana tuh, ada nggak tips mengaturnya supaya flow income lancar, semua kebutuhan juga lancar? Silahkan. Baik, memang kalau belanja itu emang zona nyaman ya bagi wanita. Memang kalau mikirin, besok beli ini, aduh itu bagus gitu ya. Tasnya terbaru loh, kulitnya ini langka loh, itu nyaman banget. Memang yang namanya keinginan itu nggak akan pernah ada ujungnya. Tapi yang jelas kalau wanita-wanita yang tadi ya, yang 3C, ini harus mikirin bagaimana sih supaya kebutuhan terpenuhi, belanja lancar gitu kan, keinginan terpenuhi. Itu kita harus memikirkan yang pertama adalah masalah alokasi keuangan. Nah ini harus keluar dari zona nyaman memang. Jadi bunda-bunda ketika menerima rezeki dari suami, atau mungkin ada yang kerja sendiri, atau mungkin punya usaha seperti Bunda Dian sama Bunda Ririn, ini udah harus
disiplin. Ini udah harus langsung kacamatanya kuda nih, udah harus dibagi-bagi pos-pos keuangannya. Baginya seperti apa? Baginya simple aja. Nah ini khusus Bunda Rini ini suka main bola ya suami ya. Jadi aku pakainya ilmu bola. 4321, 4321 gampang ya. 4321 itu apa? Setiap rezeki yang kita terima, jangan lupa 40%-nya harus masuk kantong untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu ya kita makan nih tiap hari, kita bensin, kita bayar listrik gitu ya. Jangan sampai tasnya bagus, tagihan listriknya nggak kebayar. Aduh, amit-amit ya. Jadi 40% yang pertama itu kebutuhan. Kemudian 30% kedua apa sih? Utang, cicilan yang udah wajib ya. Cicilan rumah, mungkin cicilan mobil, mungkin ya yang punya kartu kredit mungkin ada cicilan. Nah itu kita alokasikan 30%. Kemudian 20% itu apa? 20% adalah kita uang jaga-jaga ya. Uang jaga-jaga itu dana darurat contohnya. Kenapa sih butuh ada uang jaga-jaga? Ingat nggak ketika misalnya kita menghadapi pandemi ya bunda-bunda ya. Yang tiba-tiba di rumah itu nggak perlu ada masker, nggak perlu ada hand sanitizer, nggak perlu ada disinfektan. Tiba-tiba kita panik, semua dibeli ya kan. Yang biasanya kebutuhannya belanja 5 juta cukup gitu ya. Gara-gara ada pandemi itu harus ningkat. Nah itu kita pakailah yang tadi alokasi 20% itu untuk uang jaga-jaga, kemudian insurance ya, insurance dan juga investment. Nah yang 10%, nah yang terakhir kan 4321, 10%-nya apa? Uang bahagia. Nah uang bahagia ini bebas. Boleh yang mau ke salon boleh, yang mau nongkrong boleh, atau mungkin mau beli sesuatu yang menyenangkan hati buat self reward itu boleh. Tapi yang jelas di awal kita harus disiplin, harus sudah dibagi nih, harus pakai kacamata kuda, kurang lebih ya 4321 seperti Tuh itu. ya ampun, baru denger loh aku tips ini keren banget. 4321, 40%, 30%, 20, 10 jadi total 100%. Tetap ada uang bahagia kok. Terus habis itu kita nyanyi, aku bahagia gitu. Oke, nah sekarang balik lagi juga nih kita udah dapetin tipsnya nih ya. Supaya kita bisa memang pintar mengalokasikan keuangan kita. Nah cuman balik lagi ke cari cuan ya. Ketika kita balik lagi cari cuan di sini adalah sebenarnya untuk di pertama mau mempersiapkan setup bisnis. Apa yang harus dipersiapkan? Bunda Ririn dulu silahkan. Oke. Kalau Ririn pertama-tama untuk membuka usaha itu nggak pernah mau maksain segala sesuatunya itu seperti umpamanya dari besar. Memang harus dari kecil dulu, sesuai semua kemampuan kita di mana dan memisahkan uang pribadi sama budget untuk bisnis. Karena aku nggak mau nyampurin semuanya itu menjadi satu, akhirnya nanti keteteran. Jadi tahu nih kira-kira berapa yang memang harus disiapkan untuk usaha. Dan nggak bisa dipaksain segala sesuatu karena aku juga nggak mau ngutang gitu. Jadi memang harus pinter-pinter juga. Kira-kira prioritasnya seperti apa dan dipilah-pilah uang pribadi dan uang untuk usaha gitu. Good advice ya, good advice banget bahwa kita mulai start small dulu, jangan keburu mimpi besar boleh. Tapi jangan ekspektasinya tuh langsung kayaknya mau yang begini gini. Kita pikirin dulu aja step baby stepnya ya. Persis kayak kita lagi angon anak gitu loh Bunda. Angon anak kan gitu. Kita lihat dari dia melangkah, dari merangkak segala macam. Nah rupanya ngegedein bisnis juga seperti itu tuh. Kalau dari Bunda Dian bagaimana? Aku overall sama sih seperti Mbak Ririn ya. Enggak, maksudnya aku kan memang tadinya kan udah ada bisnis sendiri nih di Dian Pelangi, alhamdulillah sudah established. Nah yang bisnis yang baju anak ini aku juga start small juga, karena kan memang aku semua mulainya dari rumah gitu loh. Jadi apa yang bisa aku lakuin di rumah ya aku lakuin. Terus bener Mbak, nggak perlu modal yang wah ratusan juta atau berapa gitu ya. Kalau misalnya ada ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya dengan apa yang kita punya, misalnya dipisah-pisah antara untuk pribadi dan untuk bisnis, ya kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin misalnya apa yang ada di rumah gitu. Kayak sekarang aku untuk kantor nih, aku coba beberapa staff tuh tinggal di rumah gitu. Terus untuk tempat foto, ya itu semua di rumah. Modelnya siapa? Anak aku sendiri. Yang foto siapa? Ya aku belajar fotografi akhirnya gitu. Jadi yang fotoin ya aku sama tim aku, karena memang
ya mau nggak mau ya karena memang pandemi, terus juga kita pengennya start small, nggak perlu yang heboh-heboh banget, yang wah banget, semua dimulai dari yang simpel-simpel, yang kecil-kecil juga itu bisa menghasilkan gitu. Dan pastinya ya itu tadi ya Mbak, dipisah-pisah gitu. Aku jujur nih, aku bukan orang yang pinter dalam bagian keuangan Mbak. Aku nggak ngerti gitu hitung-hitungan, aku banyakan ke otak kanan, fashion, gambar, bahasa, Seni. seni. Kalau untuk hitung-hitungan aku nggak mampu gitu ya, nggak kuat. Tapi alhamdulillahnya suami aku yang kebetulan hadir juga, dia suportif banget. Dia bagian otak kiri deh. Jadi nggak apa-apa kok, it's okay to seek help gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita cari kemampuan lain dari orang lain, dari teman kita, kakak adik kita, suami kita, yang bisa membantu kita dalam bidang yang kita nggak ngerti gitu. Sehingga sehingga lebih lengkap lah gitu. Nggak semuanya kita harus kuasain, tapi kita bisa minta bantuan dari orang lain sehingga bisa lebih mengisi kekosongan yang ada di bisnis kita itu gitu. Nah itu kadang-kadang masalahnya mau bikin bisnis tapi micromanage tuh repot juga Nah, ya. itu Sementara anak juga kita urus gitu Nah, kan, itu. masak juga kita urus. Jadi nggak ada salahnya meminta bantuan, nanti Benar, diatur-atur. Nah meminta bantuan di sini, jangankan minta bantuan mau memperkerjakan orang, mikirin modalnya aja udah repot, rempong, bener nggak? Ya saya bisa membaca pikiran dari bunda-bunda yang ada di Trans Studio Cibubur ini, pasti mikirnya gitu deh, gimana mau bikin cuan, gimana mau berbisnis ya, gimana mau mempercantik diri, uangnya aja masih pusing dapatnya dari mana. Mungkin Bunda Lisa, ya Ibu Lisa ada saran buat kami? Baik, gini tadi menarik banget ya. Jadi saya setuju nih sama Bunda Ririn, sama Bunda Dian bahwa yang paling penting tuh kita harus memisahkan. Ini tuh uang untuk pribadi atau untuk bisnis. Nah, sebenarnya setiap orang itu pasti punya keterbatasan ya. Contohnya saya yang bekerja. Ini saya punya bisnis juga, tapi nggak semuanya bisa saya handle sendiri. Nah, saya yakin bunda-bunda kan pasti ada yang, aduh, aku nggak ngerti nih ngelola uang. Gimana sih? Aku nih harus bisnis apa ya? Nah, buat bunda-bunda yang merasa masih ragu nih untuk bisnis, nggak apa-apa. Kalau uang cuannya berlebih, pengen dapat bercuan lagi, invest. Nah, investasi itu sekarang macamnya banyak, tapi yang paling penting adalah kenali jenis investasinya, kemudian sesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Jadi kalau misalnya mampunya cuman di budget A ya sudah nggak masalah. Nah, kenapa? Karena investasi yang sekarang contohnya kayak obligasi negara, kemudian reksadana itu bisa bunda-bunda lakukan itu mulai 100.000. Nah itu cuannya masuknya terus, ya lumayan kan, daripada kita 100.000 bengong ada di tabungan atau celengan, kita investasikan. Nah itu cuannya masuk. Nah ini buat bunda-bunda yang ngerasa belum pede nih buat bisnis. Nah aksesnya gimana? BRI melalui Financial Supermarket itu ada investasi. Nah kemudian kalau ngerasa bahwa aku punya passion nih kayak Mbak Dian, suka desain gitu ya, otak kanannya lebih bagus nih ya, ataupun Mbak Ririn. Nah tapi modalnya belum ada, nah di kita ada Ceria. Jadi kayak Ceria ini memang fasilitas pinjaman yang dia memang simple banget prosesnya, dan juga ini membantu buat bunda-bunda yang memang ingin mempunyai usaha tapi modalnya terbatas. Dan ini juga sama seperti yang Bunda Ririn sampaikan, nggak harus modalnya besar. Misalnya ini bikin usaha bikin kue, atau mungkin bikin usaha jual online. Nah dari modal yang kecil itu kita bisa bantu melalui Ceria. Nah nanti hasilnya supaya bercuan lagi, jangan semuanya dihabiskan, kembali ke 4321. Jadi ada yang diinvestasikan lain. Nah kayak Bunda Dian bilang, aduh aku nggak mengerti hitung-hitungan, percayakan pada ini BRI. Jadi semua ada di sana. Jadi tinggal dipilih mau yang kategorinya aman dengan resiko rendah atau seperti apa. Nah jadi bunda-bunda jangan kecil hati. Jadi yang merasa wah aku nggak passion nih buat usaha tapi pengen cuan. Nah maka kita tata nih investasinya yang bisa menghasilkan cuan. Kemudian kalau yang pengen usaha bingung pengen modal, tenang bisa melalui Ceria. Yang penting modal besar kecil itu bukan menjadi ukuran ya, tapi komitmen dan juga
disiplin diri untuk mencapai tujuan. Nah itu yang penting. Cakep banget sih ini penjelasannya, ini tuh ilmu banget nih, kita benar-benar ngelmu nih. Intinya gini, berarti sebenarnya untuk mencari cuan itu ya kalau misalnya mikir masih bingung bisnis ada bentuk investasi Betul. gitu ya. Dan itu juga bikin cuan juga gitu kan. Cuman kan kebanyakan kadang-kadang masih mikir juga aku masih mau nabung aja. Nggak ada salahnya nabung, tapi nggak ada salahnya kita coba cari peluang lain. Yang mana adalah dengan investasi tadi itu ya, investasi. Nanti saya akan urek lebih jauh lagi ya para bunda semuanya tentang investasi. Kemudian berikutnya lagi itu adalah mengenai rupanya bisa mendapatkan pinjaman. Jadi dengan proses yang lebih mudah ya, untuk bunda-bunda yang mungkin punya passion, punya hobi masak, jahit atau apapun itulah ya terkait dengan bisnis yang mau dilakukan, bisa ke produk namanya Ceria itu Ceria. tadi dari BRI. Wah keren banget nih. Tapi saya boleh tanya mengenai investasi nggak? Saya emang pernah dengar istilah SIP nggak? SIP itu ya, saving, investing, investment, protection. Katanya kan untuk mengelola keuangan emang kita harus SIP kayak begini, semuanya kita punya gitu ya. Nah mengenai investasi savingnya yakin banget nih bunda-bunda semuanya udah punya ya. Nah tinggal dua nih, investment sama protection. Tadi udah sempat kesebut juga asuransi. Ya kenapa sih penting banget kita tuh punya kayak investment dan proteksi ini, dan mungkin ada pengen tahu kayak apa sih, masih pengen tahu gitu yang simple atau yang sebagai beginner tuh bagaimana? Silahkan. Baik. Ini menarik banget nih, ternyata Bunda Evi juga tahu. Jadi intinya bahwa kita itu harus ada SIP tadi ya. Kalau saving yakinlah semua punya tabungan ya, ada ATM-nya ya, ada kartu debitnya ya. Itu tuh saving, berarti itu untuk operasional kita. Untuk kita belanja bulanan, untuk kita bayar-bayar, itu adalah melalui tabungan. Nah kemudian kita itu kan bunda-bunda pasti punya tujuan keuangan ya, apa sih, punya keinginan gitu. Misalnya saya, aku pengen 2 tahun lagi anakku masuk sekolah A contohnya ya. Aku pengen 3 tahun lagi cicilan rumah aku lunas nih. Nah berarti kita udah ngomongin jarak yang lebih jauh. Nah disitulah kita perlu yang namanya investasi. Mungkin bunda-bunda bertanya, kenapa nggak nabung aja? Nah masalahnya ada satu lagi kendala, yaitu adalah inflasi. Nah gampangnya gini, kalau dulu beli donat 5.000 udah enak banget, betul nggak? Udah gede gitu ya donatnya. Sekarang ya kita lihat aja 10.000 udah tipis, kecil pula, bener nggak? Bener kan ya bunda-bunda? Satu nggak kenyang. Satu nggak kenyang. Mesti makan 3 kalau aku. Iya, jadi itu adalah efek daripada inflasi. Nah kalau bunda-bunda tidak membagi semuanya itu hanya di tabungan, otomatis secara nilai real nih, nilai yang waktu kita beli itu akan berkurang. Makanya kita butuh yang namanya investasi. Nah tapi orang kadang lupa bahwa oke, kita nabung, kita investasi, kita mau nih 2 tahun lagi begini, 1 tahun lagi begini. Bunda Ririn pengen 3 tahun lagi jadi 1.000 outlet, amin ya bunda ya. Tapi kita lupa, aset paling berharga itu adalah diri kita bunda. Bunda ini paling berharga ya. Bunda kembali ke rumah dengan selamat, sentosa, bahagia, sejahtera itu adalah sesuatu yang indah. Nah sehingga pandemi kemarin itu menyadarkan orang bahwa salah satunya adalah kesehatan itu nggak ada duanya loh ya. Kita biasanya naik mobil apa semuanya, tapi kalau kitanya nggak sehat, kitanya sakit itu juga susah. Nah makanya proteksi ini menjadi penting. Kenapa? Adalah bahwa ya jangan sampai kalau misalnya terjadi resiko kayak tadi sakit misalnya atau ada kejadian yang tidak kita harapkan, kita nggak siap. Nah makanya kita proteksi dulu nih. Jadi sebenarnya kalau boleh diurutkan nih ya, itu yang benar adalah dari proteksi dulu bunda. Jadi ya jadi kita harus mikir nih karena kita bunda pasti nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Kayak pandemi kan nggak ada orang yang pengen ya, nggak ada yang tahu. Nah proteksi itu ibaratnya jaga-jaga. Jikalau
terjadi udah ada. Iya. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Iya. Nah, proteksi. Habis kita udah diproteksi, baru kita ngomong. Iya. Ini kita setahun lagi pengen apa ya? Iya. 2 tahun lagi pengen apa? Kita bicarakan investasi seperti Oke. itu. Dan semuanya pastinya ada di BRI. Ada, semuanya ada di BRI. Iya. Dan kenapa sih kok kita itu pengennya satu tempat ya? Maksudnya BRI sebagai financial supermarket semua ada. Karena apa? Karena kita ini adalah sebenarnya Bunda ini kadang-kadang suka lupa, bener gak sih? Iya, kalau kebanyakan keder. Keder. Tanggal 1 bayar listrik, tanggal 5 bayar SPP gitu ya. Tanggal 7 harus nabung. Nah, kalau saya sih sukanya di auto debit. Nah, kenapa BRI hadir sebagai financial supermarket? Supaya kalau kita butuh investasi, kita butuh bayar buat proteksi, jadi satu Bunda. Jadi udah di debet dari tabungan gitu. Keren, jadi financial supermarket ada di BRI ya. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih ngomongin soal proteksi gitu, misalnya kayak nanti mau nanya ke BRI segala macam. Kebetulan kan kita tadi Bunda Lisa cerita bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tahu nggak? Kemarin ini aku tuh operasi kuku. Jadi kukuku tuh dicabut yang jempol, tapi ini udah tumbuh lagi, ya. Dicabut, intinya kecelakaan lah singkatnya gitu, ya. Dan kecelakaan ini kan bisa terjadi, misalnya kayak Bunda, ini mau kok ngomongin kecelakaan ketawa, tapi kakakku sendiri, itu kakakku juga pernah, kukunya harus dicabut, gara-gara tau nggak, gara-gara dia ngulek cabai, ulekannya jatuh kuku, ngilu ya, tapi intinya memang kita perlu melindungi diri dengan ada proteksi, ya proteksi itu kesehatan segala macem lah, terus ada juga tadi investasinya segala macem, jadi kayaknya si konsep yang tadi bahwa kita tuh perlu mempertimbangkan, melihat lagi, mereview 3 saving investment protection tuh perlu ya gitu ibu, bunda-bunda di sini tuh review lagi. Gitu, iya. Nah aku mau nanya dulu kalau ada investasi dan proteksi? Aku alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ada ya. Ada juga buat sendiri apa keluarga semua aman? Aman keluarga semua, alhamdulillah. Kalau buat aku sendiri sih ya, aku berpikirnya oke, kalau musibah itu kan bisa datang kapanpun. Iya. Dan kita nggak bisa request nih kejadian-kejadian apa aja yang akan terjadi ke depannya. Jadi itu sebelum terjadi sesuatu kita sudah jaga-jaga. Dan satu lagi, di hari tua nanti aku nggak mau nyusahin anakku. Jadi aku udah punya asuransi, aku udah punya investasi yang bisa melanjutkan kehidupanku di hari tua. Jadi anak-anak udah tinggal, oh ya happy dengan hidupnya masing-masing. Karena yang bisa ngejagain diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi kita harus sadar akan itu dari sedini mungkin gitu. Iya, keren banget sih. Makanya semuanya punya tuh ya bunda-bunda di sini. Mungkin abis dari sini bisa dipikirkan kembali ya. Kita taruhnya di satu tempat aja supaya nggak keder tadi itu. Tapi emang bener deh, itu harus dipikirin. Dan saya sepakat nih dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, saya mau memberikan kesempatan boleh untuk bunda-bunda di sini nanya supaya semangat juga nih bunda-bunda yang ada di sini. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin bertanya monggo. Siapa bunda yang ada di sini? Mau tanya? Yes, ayo. Dari tadi ingin bertanya, tampaknya malu-malu. Silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada. Namanya? Oh, perkenalkan nama saya Dian. Mbak Dian. Iya. Hei, Mbak Dian. Saya bertanya kepada Bunda Dian, bagaimana cara mengatur waktu, membagi waktu ya. Sedangkan kan bisnisnya banyak ya. Terus aktif di sosial media, membagi waktu dengan keluarga dan bisnis. Ya, makasih. Pertanyaannya simple tapi emang itu deh. Kok bisa bunda yang ini ngatur waktu? Aku kayaknya 24 jam kurang loh gitu. Coba dijawab. Oke, terima kasih Mbak Dian, namanya sama ya kita. Pertanyaannya, jadi kalau menurut aku sih semua di sini nggak ada orang yang terlalu sibuk atau sibuk banget. Semua tuh hanya skala prioritas aja. Apa yang jadi prioritas kita sekarang? Kalau aku sebagai istri, sebagai seorang bunda, prioritasku adalah menjadi seorang bunda untuk Rumi dan menjadi istri untuk suamiku. Jadi prioritasku adalah mereka. Kalau mereka butuh aku sebagai istri, sebagai bunda, ya aku akan utamakan diriku, memposisikan diriku sebagai seorang bunda dan seorang istri. Untuk pekerjaan itu di setelahnya gitu. Jadi misalnya mumpung Rumi lagi tidur nih, oh aku coba deh update Instagram gitu. Mumpung Rumi lagi makan nih,
aku jujur aku tetap butuh helper ya di rumah gitu. Jadi pada saat menjalankan bisnis juga aku merasa tenang karena Rumi ada di tangan orang yang insya Allah tepat dan amanah gitu ya. Jadi pada saat aku menjalankan pekerjaan, hatiku juga butuh tenang, yaitu tadi dengan adanya helper tadi. Alhamdulillah suamiku juga support aku banget, ibu mertuaku, ibuku, keluargaku semua sangat support dengan apa yang aku lakukan. Jadi selama ini tidak terganggu gitu ya ke pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Tapi di balik itu semua, prioritasku sekarang adalah menjadi ibu rumah tangga pastinya. Di sela-sela itu baru aku sempetin deh tuh yang namanya update Instagram. Dan untungnya ya, itu tadi yang aku bilang pandemi itu blessing in disguise. Semua dilakukan dari rumah, foto dari rumah, meeting dari rumah, semua dari rumah, sehingga aku tetap bisa lebih dekat sama Rumi, sama putri aku. Dan aku juga secara tidak langsung mengajarkan dia, ini loh nak, warna-warna tuh ini loh, bahan-bahan tuh ini loh, siapa tahu nanti dia jadi penerus ya gitu kan. Jadi semua itu dilakukan berbarengan sehingga ada manfaatnya masing-masing gitu, untuk keluargaku, untuk diriku, untuk putriku, suamiku, dan pastinya pekerjaan juga. Intinya itu, prioritasnya apa dulu nih sekarang Mbak Dian? Kalau menjadi seorang istri, fokus dulu, nanti semuanya Allah yang atur. Gitu, semua akan mengikuti gitu. Tahu nggak sih, aku tuh gemes banget dan seneng banget pada saat Mbak Dian bilang gini, Mbak Dian bilang gini, buat aku tuh nggak ada orang yang sibuk banget dan terlalu sibuk, gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk Bunda Dian tuh ya memang sibuk gitu ya, semuanya sibuk. Tidak ada yang kayaknya tuh sampai keteteran, semuanya tuh ada. Nah, kadang-kadang kalau di aku nih lemahnya gini. Kan pengen update nih terkait dengan pekerjaan. Kok ada lambe-lambe ya gitu. Hey, Gala nih. Tahu dong Gala? Aku juga Gala banget. Loh, kenapa kita jadi begini? Seluruh bunda-bunda di Indonesia kan lagi ngikutin. Terus jadi kayak rabbit hole, kemana-mana mau ngeliat ini, ngeliat berita ini nih. Hey, 1 jam sudah berlalu, aku hanya melihat tanpa melakukan pekerjaan apapun gitu. Ya tapi memang benar sih, aku harus mengakui kelemahanku juga di masalah prioritas, kadang-kadang suka bablas aja gitu. Ya benar. Ya gitu kayaknya bisa mungkin ya, coba diatur-atur lagi waktunya. You can do it. Weh. Coba sekarang ada lagi nggak yang mau nanya? Monggo. Siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi? Jangan takut-takut dong kalau mau nanya. Silakan. Benar nih, nggak ada yang mau nanya. Bunda mau tanya? Menunduk takut ya? Aku tunjuk, oh enggak. Oke, nah kalau gitu aku aja yang nanya ya. Ini sebetulnya juga aku yakin pertanyaan dari bunda-bunda yang baik bergabung secara online maupun yang hadir di sini. Pertanyaannya adalah soal menata kayak stres karena tadi itu menjalani semua peran sekaligus. Bunda Ririn harus menjawab ini karena jujur kita kan juga ngerti ya perjalanan kehidupannya seorang Bunda Ririn. Tadi itu ya mengenai keadaan tidak terduga terjadi dalam kehidupan. Yes, oke. Nah, adalah bagaimana Bunda Ririn tuh mengelola semuanya itu tuh nggak bikin Bunda Ririn kayak kebelebekan gitu loh. Silahkan. Terutama masalah menangani stresnya gitu atau menghandle stresnya. Kalau ngomongin soal ini agak deep ya. Kehidupan itu memang kita nggak pernah tahu lah. Kayak tadi seperti Bunda Ivi bilang, hidup aku roller coaster banget, gitu. Tapi ya that's life, kita harus hadapin itu. Hanya kuat pilihannya, hanya kuat dan kita kuat buat siapa? Buat diri kita dan orang-orang yang kita sayang. Aku sangat sayang sama anak-anakku, jadi aku tidak boleh lama-lama ada di masa-masa keterpurukan gitu loh. Itu yang harus dilihat. Kita harus bisa berdiri, kita harus senyum. Karena aku percaya, karena kalau kitanya bahagia, orang-orang di sekitar kita juga happy. Kalau kita stres, pasti anak-anak juga stres. Dan aku gak mau itu. Jadi kayaknya bersedih itu boleh secukupnya. Life must go on. Ada kehidupan di depan, ada yang mesti dipikirkan lagi. Jadi harus bisa senyum lagi buat orang-orang yang tersayang. Kuat, bahagia, prioritas. Itu adalah satu kata kunci ya kalau buat aku. Dihadapi, dinikmati, disyukuri, dijalani,
Iya. Itu kata mantra, itu mantra Mantra. buat aku. Jadi nggak ada waktu untuk bersedih berlama-lama karena hidup harus terus berjalan buat orang-orang yang kita sayang. Keren banget, hidup harus terus berjalan untuk orang-orang yang kita sayang ya. Karena kan kita pingin punya manfaat, manfaatnya buat siapa? Buat orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi memang kita nggak ada punya pilihan lain selain kuat. Sedih boleh, tapi please jangan lama-lama gitu ya, jangan jangan meratap gitu kurang lebihnya. Ini tuh keren banget deh, aku ingin berterima kasih sekali lagi tentunya belum selesai loh. Ini kalau misalnya mau bertanya silahkan siapkan pertanyaannya ya kalau mau tanya monggo ya. Saya ingin mengucapkan mewakili tentu saja ya dari Junior Bunda Fest di sini 2021 pengen terima kasih sekali lagi untuk tabungan BRI Junior, tabungan asik sahabat kita dan juga Bank Assurance BRI dan juga Good Time. Tuh Good Time ada di situ ya. Thank you so much. Terima kasih juga kepada para partner yang sangat luar biasa. Ini dia para partner kita. Tuh bisa dilihat banyak banget ya. Iya tepuk tangannya lagi deh boleh. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih ya. Nah, jadi terima kasih untuk para partners yang begitu luar biasa sudah mendukung acara ini. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi oleh para bunda di sini. Sebenarnya gini, aku dari tadi nggak enak banget loh. Harusnya kita tuh kalau nggak bunda juga nggak apa-apa loh kalau mau nanya. Benar gak sih? Karena di sini ada juga para pria-pria. Kalau nggak bunda mau nanya juga boleh. Dedi, bapak, ayah, mau tanya sesuatu mungkin? Enggak? Kamu mau tanya? Enggak. Kalau mau tanya monggo loh, nggak harus semua perempuan yang nanya ya. Laki-laki juga para ayahnya juga di sini boleh tanya ya. Oke, balik lagi kita ke bisnis sebelum aku tentu saja mempersilahkan untuk di sini mempersiapkan pertanyaannya. Balik lagi ke bisnis ya, cari cuan. Ini kira-kira kalau misalnya kita mau mengerjakan bisnis kita itu kan katanya mulai dari kecil sampai dengan lama-lama besar gitu kan ya. Berdasarkan dari pengalaman kira-kira sampai bisa sukses itu tuh bisa kita ukur-ukur enggak sih waktunya? Silakan supaya bunda-bunda di sini tuh bisa nyetelin antara ekspektasi dan reality. Silahkan. Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya itu tidak harus menjadi patokan ya. Misalnya, oh harus sukses, harus booming, harus viral, harus total gitu. Menurut aku itu malah kita jadi kepikiran gitu. Aduh ini berhasil nggak ya? Aduh ini orang suka nggak ya? Gue nggak kayak Mbak Dian Pelangi udah kelar deh hidup gue, nggak gitu ya. Makanya, jadi kadang pikiran-pikiran yang harus ini harus itu, jadi bikin kita jadi takut dan jadi nggak produktif jadinya. Menurut aku sih kita nikmatin aja semuanya, kita curahkan passion kita yang ada dengan niat dan hati yang bagus, happy, ikhlas, tulus, itu semua akan mengikuti gitu loh Mbak. Jadi kalau pikiran pokoknya gue harus cuan banyak, harus total, harus viral, harus apa, itu pelan-pelan kita kikis gitu ya, sehingga kita fokus ke prosesnya gitu, bukan ke hasilnya. Karena pasti insya Allah kalau misalnya kita melakukannya dengan happy, dengan ikhlas, dengan senang, itu hasilnya tuh akan mengikuti yang senang-senang juga gitu kan. Jadi menurut aku tidak ada tolak ukur ya untuk menjadi oh setahun deh, oh 2 tahun deh, oh 3 tahun, enggak gitu. Jadi kita benar-benar harus menikmati prosesnya, harus harus mencoba untuk mendalami apa yang kita kerjakan sehingga itu menjadi kebahagiaan untuk kita, bukan cuma sekedar untung aja gitu loh Mbak, tapi juga kita harus bahagia dalam menjalaninya gitu sih kalau menurut aku. Saya pernah dengar nih ya para bunda memang katanya orang terbagi menjadi 2, proses oriented dan goal oriented gitu kan. Tetapi di sini kita diingatkan nih ya untuk para bunda yang udah kebanyakan kegiatan, urusan, aktivitas, kayaknya tuh mencintai proses itu dan juga belajar berproses itu lebih diutamakan deh harusnya. Supaya kita nggak stres ya, bukan berarti nggak mikirin goal atau target, tetapi kalau kita memang adalah orang yang dengan karakter goal oriented, rasanya kita baru saja ketampar nih diingetin maksudnya gitu ya. Diingetin sama Bunda Dian bahwa ya ini karena kita tuh adalah seorang bunda yang banyak banget yang kita urus, mungkin saatnya kita untuk beralih dan lebih percaya kepada prosesnya. Karena katanya kan kalau misalnya kita menjalani proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Mungkin kayak gitu kan. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi silahkan. Silakan.
Enggak ya, oke. Kalau dari Bunda Ririn gimana? Silahkan pada saat tadi mungkin pertanyaannya sama kali Sudah ya. dijawab semuanya Iya, sama iya, Bunda heeh. Dian, Iya. luar biasa. Tapi kalau aku balik lagi gini, kalau seandainya mengerjakan segala sesuatu dengan hati dan sungguh-sungguh ya, hasilnya insya Allah pasti akan baik juga gitu loh. Kalau aku melihatnya gitu, sama persis lah semuanya sudah dijawab, ludes habis pokoknya. Setuju. Iya, tapi kan katanya great minds think alike. Nah, jadi kalau setuju ya karena great minds think alike sama ini ya enggak sih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Tapi boleh deh kalau ke Bunda Lisa nih mungkin ada nggak sih hal-hal yang perlu diingatkan kepada bunda-bunda di sini yang masih kadang-kadang tuh bertanya-tanya sebenarnya melek finansial itu tuh apa sih? Apa yang dimaksud dengan melek finansial yang harus kita capai dari obrolan yang pinginnya sih memberikan manfaat untuk para bunda semua di sini. Silahkan. Baik, Bunda ini kan adalah pilar ya, pilar rumah tangga lah ya. Bunda itu adalah kunci, bunda itu dipanuti dan bunda itu diikuti lah ibaratnya, super lah kalau bunda. Makanya kenapa sih bunda itu harus melek finansial? Karena kesuksesan rumah tangga, kesuksesan sebuah keluarga, terutama dari sisi finansial itu adalah bundanya yang pegang ya. Yang pertama adalah dibutuhkan yang namanya komitmen ya, komitmen antara bunda dengan pasangan ataupun mungkin bunda sendiri. Yang kedua adalah bunda ini harus paham, sehingga kalau bunda itu paham, bunda itu bisa mengalokasikan atas semua cuan yang dia peroleh itu dengan bijak ya, dengan bijak, bukan dengan penuh nafsu gitu. Jadi kita harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini dan juga kebutuhan orang-orang tersayang atau terkasih kita di masa yang akan mendatang, seperti itu. Yang paling penting kalau misalnya bunda-bunda ini paham tentang finansial atau mengerti atau melek dengan finansial, bundanya itu akan tahu ya apa yang menjadi skala prioritas, itu yang pertama. Kemudian tujuan keuangannya itu apakah bisa tercapai, memungkinkan atau harus berupaya seperti apa supaya tercapai. Kemudian yang paling penting adalah, tadi saya setuju nih dengan Bunda Ririn, bahwa saya yakin bunda-bunda semua yang di sini kepengen ketika kita nanti memasuki usia yang sudah tua atau pensiun gitu ya, kita menjadi bunda-bunda ataupun ayah papa yang merdeka secara finansial. Jadi membebaskan anak-anak kita atau generasi penerus kita dari yang namanya tekanan dari atas atau sandwich generation gitu. Itu pentingnya. Jadi Iya. bunda yang tahu secara finansial berarti bunda yang memang mengayomi keluarga untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Gitu. Oke, baik. Nah terakhir nih mungkin dari Bunda Ririn, semangatin dong bunda-bunda semua yang ada di sini supaya bisa kayak Bunda Ririn, kayak Bunda Dian. Mungkin kalau dengernya dari aku kayaknya kurang ya, gitu aku kan enggak, maksudnya gini, maksudnya bukan kurang. Tapi intinya aku tuh juga masih meraba-raba pengen cari cuannya nggak cuma di investasi aja, investasi dari produk-produk yang ada di bank gitu. Tetapi juga pinginnya bisa kayak punya bisnis juga. Silahkan gimana Bunda Iya. Ririn? Pokoknya kita itu memang sudah diberikan Tuhan cara berpikir yang sangat luar biasa. Bagaimana cara kita menggali itu dan kesungguhan kita untuk melakukan itu. Semuanya mulai dari hati. Jadi kalau usaha itu ada yang bilang harus passionnya di situ, kalau aku nggak setuju. Karena menurut aku kesempatan atau peluang itu bukan berarti passion kita di situ. Nah, kalau sampai passion kita di usaha kita yang kita kerjakan itu ada di situ, berarti itu adalah bonus. Jadi lakukan aja apa yang kita bisa lakukan, karena peluang, keberuntungan itu nggak akan datang dengan orang yang sama berkali-kali. Jadi kalau ada, ayo dikerjakan. Lakukan apa aja yang kita bisa dulu. Kalau aku nih sekarang bukan hanya kopi. Aku suka masak, aku jualan makanan yang aku masak di rumah. Ke teman-teman terdekat dulu. Lumayan loh itu cuannya kalau dihitung-hitung. Dari untungnya 1 orang 50.000, udah 10 orang yang beli 500.000. Jadi dari yang kecil-kecil, dan itu tadi prosesnya dinikmati. Karena setelah kita mendapatkan hasilnya, wow luar biasa senangnya, alhamdulillah bahagia. Jadi jangan pernah ngelihat segala sesuatu dari passion. Kalau aku
Segala peluang itu kalau memang ada langsung diambil. Jangan nunggu gitu. Selagi masih bisa lakukan semuanya. Yeay, keren banget, tepuk tangan dong. Banyak wisdom ya, banyak wisdom banget nih sebenarnya di acara kita hari ini. Termasuk wisdomnya adalah ya tadi banyak orang yang kadang-kadang berpikir hidup itu harus sesuai passion. Ya kalau lo beruntung emang bisa hidup menjalankan sesuai passion. Misalnya ya kan, misalnya kayak Bunda Dian, ya emang passionate banget soal fashion. Tapi kan harus punya kain. Kainnya gua kagak punya deh tuh, belinya harus beriar-iar tapi sebenarnya belum punya modalnya. Misalnya walaupun bisa minta ke Ceria gitu, bisa mengajukan ke Ceria. Sekarang baru tahu gitu kan ya Bunda ya, baru tahu. Cuman maksudnya apa namanya yang jelas sih saya tuh dengerin dari tadi Bunda Ririn itu bilang, kadang-kadang kalau kita benar-benar di hidup atau dalam keadaan yang sebenarnya aduh gue nggak suka, tapi biasanya tuh nggak pernah, nggak ada peluang. Pasti ada peluang dan ada opportunity gitu kan ya. Pasti ada yang namanya apa ya, kesempatan tadi tuh, peluang, kesempatan, opportunity itu sami mawon lah tuh bahasanya. Ya intinya adalah manfaatkan itu. Iya aku seneng loh sama ini karena ya pengen banget sih hidup pakai passion gitu, tapi kadang-kadang ada yang enggak gitu. Iya. Dan Karena keberuntungan orang berbeda-beda kan. iya, Ya, jadi kita betul. nggak bisa pilih. Kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa request. Jadi kalau sudah ada yang di depan itu Dikerjakan jangan nunggu sebaik-baik. lama-lama, harus dikerjain. Tapi gini, apa yang kita kerjakan kan semuanya sungguh-sungguh dan dari hati. Hasilnya insya Allah semuanya juga pasti akan ikut baik gitu dari apa yang kita usahakan. Mungkin tipsnya nih buat Bunda yang ngerasa bahwa tapi kata yang A harus pakai passion, pakai ini, yang B katanya nggak apa-apa lakukan aja. Mungkin tipsnya adalah memang being grateful itu adalah jawabannya ya. Bersyukur gitu, kadang-kadang ini kedengerannya klise tapi maknanya dalam dan besar gitu, bahwa ya memang ya udah drive-nya kalau yang itu passion, drive yang ini kita karena kita bersyukur kita dapat kesempatan itu. Nah mungkin itu kali yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan begitu luar biasa dari Bunda Ririn. Tepuk tangan dong sekali lagi. Kita masih punya waktu, ternyata memang Bunda Dian juga harus ngomong mindset bisnis. Katanya kalau orang mindset bisnis gini nih, aku dengar-dengar ya mindset bisnis tuh katanya udah harus bisa ngitung cuan apa segala macam, apakah begitu mindset bisnis? Aku sebenarnya kalau misalnya bahas tentang mindset bisnis ya balik lagi ke yang tadi loh Mbak. Jadi aku menjalankan apa yang aku senangin gitu. Tadi bener banget kata Bunda Ririn ya, nggak semuanya harus sesuai dengan passion gitu kan. Jadi apapun yang ada di depan mata, apapun keadaannya, kalau misalnya memang kita jalani dengan rasa syukur, balik lagi seperti Bunda Ivi bilang tadi, bersyukur gitu. Dengan syukur itu semuanya akan lebih enteng gitu. Kayaknya nggak jadi beban buat kita juga. Jadi untuk mindset berbisnis tadi, yaitu tadi nggak mesti yang dicari banget, nggak mesti apa banget, tapi nggak semua tuh akan kayak fall into pieces aja kalau kita punya niat yang baik, punya semangat, punya hati yang bersih dalam menjalankan segalanya gitu ya. Jadi menurut aku ya itu tadi. Dan menurut aku tadi yang apa yang sudah diberitahukan, apa yang sudah dibuat sama Hai Bunda ini ya 3C itu penting banget menurut aku. Cantik, cerdas, cuan. Itu aja patokannya gitu. Cantik kita pastinya harus memperhatikan penampilan juga. Nggak mesti fashionable, nggak mesti mahal, tapi enak dilihat. Perpaduan warnanya bagus, bahannya mungkin nggak lecek gitu kan. Jadi itu penting juga si cantik tadi ini. Kita bisa pakai make up yang sesuai dengan yang kita suka gitu. Terus cerdas juga. Kalau cerdas itu kan kita memang menjadi seorang perempuan nggak mesti yang memang harus lulusan S berapa gitu ya. Nggak mesti kuliah di mana, tapi kita beradaptasi dengan lingkungan, kita menciptakan sebuah generasi yang baik juga untuk anak-anak kita nanti, itu kan juga termasuk kecerdasan. Dan yang paling terakhir adalah cuan, yaitu tadi menurut aku penting juga untuk di masa sekarang ini gitu. Karena untuk mengisi waktu, mengajari anak-anak kita nantinya gitu, dan untuk hidup tenang juga gitu. Jadi apa yang dibuat sama Hai Bunda ini udah bagus banget sih Mbak menurut aku. Ini kayaknya harus dikasih tahu ke orang banyak. Sayang kalau cuma di sini aja ya, mudah-mudahan yang di rumah ada yang nonton juga kan ya secara online. 3C ini benar-benar harus kita tanamkan untuk para ibu-ibu yang sekarang biar punya
mindset ini gitu loh, dan akan berpegang teguh sama 3C ini sehingga nantinya menghasilkan generasi ibu yang lebih berkualitas gitu menurut aku. Janji ya, tuh kita tuh kayaknya harus komitmen ya. Lepas dari sini, lepas dari talk show ini kita harus komitmen. Ini kan banyak bunda di sini ya. Buat suami-suaminya juga dukung dong gitu. Dukungnya dengan cara ya gitu diingatkan atau mungkin dibeliin baju-bajunya. Kode ya, tetap kode. Dikasih waktunya, mah kamu kayaknya harus nyalon deh gitu. Atau kalau misalnya aku nggak ada waktu biar aku yang pegang anak-anak, cie kayak gitu. Tapi intinya kita harus komitmen. Kita harus komitmen apa bunda? Tadi 3C. Jadi cerdas, cantiknya harus dapat ya. Cantik itu apa sih? Cantik itu tadi berpakaian baik, memperhatikan penampilan, gak ledek gitu loh ya. Ya kan, gak ledek gitu. Aku percaya sih memang kita kan ada masa-masa ledek ya pasti ada. Apalagi kalau lagi harus pagi nyapu, ngepel, masak, nyuci segala macam udah pasti ada. Cuman percaya deh, maksudnya kita harus bisa menyesuaikan diri. Misalnya pada saat kita harus bertemu dengan siapa, harus apa, pokoknya kita harus rapi, wangi, ya itu cantiknya ya. Oke, kedua yang tadi udah nggak bisa dielaborasi lagi, tapi yang jelas cerdasnya adalah berwawasan kurang lebih ya, beradaptasi, berwawasan dan beradaptasi. Terus cuan deh tuh, jadi pikirin dan ternyata cuan itu Mbak Lisa bukan cuma sekedar bisnis aja, ya investasinya bisa ya, terus udah gitu mikirin asuransinya yang bisa mungkin dihubungkan dengan investasi juga ada kan gitu. Jadi banyak cara untuk cuan, termasuk kita menata keuangan dengan pos-pos yang kita disiplin itu untuk menjaga cuan juga. Jaga cuan juga, oke. Jadi semuanya ada di BRI? Ada, semuanya ada, tinggal masuk ke BRI, follow IG-nya Bank BRI, banyak sekali materinya. Kemudian kita juga menyediakan berbagai macam pilihan ya, maksudnya karena kita tahu bahwa bunda-bunda ini pasti beda tipe orang, beda profil resiko gitu, beda keinginan. Makanya kita menyebut diri sebagai financial supermarket karena memang kita lengkap seperti itu, semuanya ada. Dan saya memang bunda itu paling enak supaya nggak repot, jadi udah dibayar aja semua, di auto debit semua gitu. Iya. Untuk saving, untuk investment dan untuk protectionnya. Oke, silakan ya. Monggo kalau ada tadi hal-hal yang menarik, kalau misalnya bunda-bunda mau posting ya, jangan lupa pastinya ada hashtag melek finansial. Kali-kali tadi dari ilmu apa yang sudah disampaikan, diposting aja, jangan lupa pasangkan hashtag melek finansialnya ini ya. Yakin gak ada yang mau nanya lagi sebelum saya bungkus, saya tutup? Bapak, Ibu, ya bunda semuanya, ayah-ayahnya, oke, ini kayaknya udah pengen buru-buru ke booth bazar semua yang ada di sini. Well anyhow, sekali lagi saya tentunya mengucapkan terima kasih untuk tabungan BRI Junio, tabungan asik sahabat kita, dan juga Bank Assurance BRI. Ini Bank Assurance BRI tadi tuh mungkin kalau bunda-bunda mau tanya soal apapun yang terkait dengan proteksi ya, asuransinya, apa yang paling pas buat keluarga kita, ini semuanya ada di Bank Assurance-nya BRI. Kemudian juga terima kasih buat Good Time ya, dan terima kasih juga kepada para partners yang luar biasa. Ini dia partners kita. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk bunda semuanya kepada para partners yang luar biasa hari ini ya. Dan jangan lupa juga mungkin untuk follow Instagram @haibunda.com dan juga @detikcom untuk update mengenai informasi terkini. Jadi jangan sampai ketinggalan, besok bunda semua yang ada di rumah juga masih akan bertemu dengan saya karena ini adalah rangkaian Bunda Fest 2021, salah satu aja sebetulnya dari rangkaian acara yang diadakan oleh Hai Bunda dalam rangka mengapresiasi kita semua para bunda di Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember. Yang mana tentunya apresiasi ini diberikan dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi dan juga short escape. Jadi ada banyak hiburan, bazar-bazar yang bisa didatangi ya. Kemudian udah gitu juga ada pentas anak. Ya nanti kita mau lihat anak-anak yang luar biasa berprestasi itu seperti apa. Dan yang jelas talk show yang saya lakukan baru saja dan disaksikan oleh para bunda semuanya ya. Besok talk show Bunda Fest dengan tema yang seru banget yaitu mengatur gizi
untuk tumbuh kembang anak optimal dan 101 atau 101 cara Bunda mencegah parental burnout. Artinya apa? Artinya biasanya tuh kalau parental burnout ya namanya juga pandemi ya. Kalau Bunda Dian tadi bilang bersyukur bisa ketemu anak melulu. Ya ada juga yang mungkin meledak. Ibarat kata di charge kelamaan, hey pertama emang butuh di charge bersama dengan anak-anak. Begitu kelamaan baterainya bengkak ya alias baterainya rusak gitu. Jadi pastilah kita semua mengalami ya, bukan hanya bunda semua, bunda yang ada di rumah yang mengalami burnout, kita juga pastinya mengalami. Gimana cara mengatasinya? Besok ikuti keseruannya ya. Bunda Lisa, thank you so much for being here. Salam Semoga. sehat. Salam sehat, salam cuan. Salam cuan, baik. Bunda Ririn, thank you. Terima kasih banyak Bunda Ivi. Iya, aku- Cuan. Cuan. Sarange. Ya. Cuan. Ya, jadi bukan sarange ya, cuan di sini. Ya, cuan. Gimana? Silakan Bunda Dian juga sehat selalu ya. Alhamdulillah insya Allah. Oke. Foto dong. Coba ada yang mau fotoin kita nggak? Silakan. Diri kali ya. Iya, mau berdiri? Boleh kan diri ya? Boleh diri. Yuk. Yang mau foto. Ya. Iya, kita kan pakai masker. Nih, mau foto. Oh iya, boleh sambil saya tutup dulu ya. Oke, sambil saya tutup dulu untuk Bunda, ada di mana nih bundanya yang bisa saya dada-dada, sapa semuanya, di tengah, di kanan, kiri, yang mana? Tengah-tengah sini. Hey, halo Bunda yang ada di rumah, salam sehat dari kami berempat ya. Selalu happy, bahagia, cantik, cerdas cuan bersama dengan keluarga, melek finansial selalu, doa dari kami dan tentunya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Besok deh kita ketemu lagi ya. Oke, bye.